Bab 7324. Berkat asis hebat Tawana, Bernard Elno kembali menjadi berita utama di media-media besar di seluruh dunia. Semakin banyak orang menyukainya, dan akibatnya, orang-orang pun semakin menyukai merek-mereknya. Merek-mereknya telah mencetak rekor penjualan di toko-toko besar di seluruh dunia dan keuntungannya pun melonjak. Bernard Arnault sangat gembira. Setelah bertemu dengan presiden, ia hanya berencana pulang untuk makan malam, lalu langsung pergi ke bandara untuk terbang ke New York. Karena Bernard Arnault kini menarik perhatian seluruh dunia, setelah pesawat pribadinya lepas landas, seluruh dunia tahu melalui perangkat lunak penerbangan bahwa pesawatnya terbang ke New York. New York adalah kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi media mulai melaporkan lagi bahwa Bernard Arnault telah berangkat ke New York untuk memenuhi janjinya. Dalam 2 hari terakhir, ketenaran Bernard Arnault menjadi terlalu tinggi, memberikan tekanan besar pada pemerintah AS dan Blackwater. Tanpa diduga, tidak ada cara untuk menghilangkan tekanan sebelumnya, dan dalam sekejap mata, dewa wabah ini berangkat menuju Amerika Serikat. Blackwater merasa menghadapi musuh yang tangguh. Mereka segera menghubungi Pentagon, berharap Pentagon atau Gedung Putih dapat menengahi dan berusaha mencegah Bernard Arnault datang. Sekalipun ia datang, ia tidak boleh lagi menyerang Blackwater. Presiden juga sangat prihatin dengan masalah ini. Saat berbisnis, ia dan Bernard bukanlah teman baik, melainkan kenalan, dan keluarganya adalah klien setia merek-mereknya. Namun, setelah ia terjun ke dunia politik, keduanya hampir tidak pernah berhubungan. Kini, Bernard Arnault bersikap keras kepala, yang tidak hanya mengancam reputasi dan prospek Blackwater, tetapi juga citra internasional Amerika Serikat. Jadi, setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menelepon Bernard Elno. Saat itu, Bernard Arnault berada di pesawat, menatap pemandangan malam Paris yang perlahan menghilang, merasa sangat gembira. Ia merasa seperti seorang jenderal dalam ekspedisi ke negeri asing, dengan ambisi besar di dadanya, siap untuk dilepaskan. Pada saat itu, asistennya bergegas datang dari kabin depan sambil membawa telepon satelit dan berbisik, "Tuan Elno, Presiden Amerika Serikat menelepon." Panglima tertinggi, Bernard Arnault mengerutkan kening dan berbisik, apa yang ingin dia lakukan. Asisten itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak yakin. Saya baru saja dengar dari asistennya bahwa dia ingin bicara dengan Anda di telepon, dan dia sudah online." Bernard Elno mendengus dingin, "Dia hanya ingin aku mundur. Apa aku akan takut padanya?" Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Berikan teleponnya padaku." Asisten menyerahkan telepon, dan Bernard Arnault segera menekan tombol panggilan, dan panggilan yang tadinya dalam mode tunggu senyap pun segera tersambung. Bernard Arnault berkata dengan tenang, "Halo, Tuan Presiden." Suara yang agak serak dan malas terdengar dari ujung sana, "Hai Elno, lama tidak bertemu, apa kabar akhir-akhir ini?" Bernard Arnault berkata dengan rendah hati, "Tidak seburuk itu. Saya hampir kehilangan nyawa di Pulau Whitehorse, tapi untungnya saya selamat tanpa cedera." Pihak lain terdiam sejenak, lalu berkata, "Dengar, Arnault, aku tidak ingin bertele-tele denganmu. Aku ingin jujur padamu. Aku tahu pesawatmu sudah lepas landas ke New York, tapi aku tetap menyarankan agar kau meminta pilot untuk kembali, atau memilih tujuan di luar Amerika Serikat. Kemanapun kau ingin pergi, terserah kau. Carilah tempat untuk bersantai dan perlahan-lahan lepaskan semua ini. Bagaimana menurutmu?" Bernard Arnault menolak tanpa ragu, "Saya telah berjanji di hadapan seluruh dunia. Sebagai seorang pria yang bertanggung jawab, saya tidak akan pernah mengingkari janji." Pihak lain berkata dengan nada agak kesal, "Elno, kamu pengusaha, begitu pula aku. Tak ada yang lebih memahami bisnis daripada aku. Hakikat dan hakikat bisnis terletak pada bagaimana kamu bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Apa yang orang lain pikirkan tentangmu tidaklah penting." Sambil berbicara, pihak lain langsung melemparkan umpan, "Jika kita bisa mencapai kesepakatan tentang ini,
saya bisa meminta Kementerian Perdagangan memberikan keringanan pajak yang sangat besar kepada kelompok Anda selama 3 tahun ke depan. Percayalah, Erno, ini bisa menghasilkan ratusan juta dolar. Anda hanya perlu melupakan insiden Pulau Kuda Putih dan melupakannya. Tidak, tegas Bernard Erno, Bapak Presiden, saya tidak bisa mengubah jadwal dan keputusan saya. Grup kami juga akan membayar pajak seperti biasa di Amerika Serikat sesuai hukum Amerika. Margin keuntungan kami sudah cukup besar, jadi kami tidak membutuhkan keringanan pajak. Pihak lain tidak menyangka dia begitu tidak tahu berterima kasih. Nada suaranya langsung berubah lebih keras, dan dia memperingatkan, Elno, kau tahu, terkadang tarif pajak tidak hanya bisa diturunkan, tapi juga bisa dinaikkan sangat tinggi. Sangat tinggi. Setahu saya, tidak ada satupun barang mewah Anda yang diproduksi di Amerika Serikat. Kami bisa mengenakan tarif yang sangat tinggi kepada Anda, sedemikian tingginya sehingga produk Anda akan kehilangan daya saingnya di Amerika Serikat. Namun, semua ini bisa dihindari sepenuhnya hanya dengan membalikkan pesawat. Apakah Anda ingin membuat kesepakatan ini? Bernard Erno begitu gembira hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Ia tak bisa menahan tawa dan berkata, Tuan Presiden, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Panglima tertinggi mengira ia takut. Lagi pula, sifat pengusaha adalah mengejar keuntungan. Orang-orang kaya raya itu tampak acuh tak acuh dan hanya akan tersenyum tipis jika mendapat tambahan 100 juta. Tetapi begitu mereka rugi 10.000, mereka akan langsung berteriak minta tolong. Panglima tertinggi tentu saja merasa bahwa ia memiliki harapan hidup Bernard Elno, jadi ia tersenyum dan berkata dengan nada ramah, Bernard, kita sudah berteman lama. Aku kenal kalian, dan kalian kenal aku. Selama kita bisa bekerja sama dengan baik, tentu saja aku tidak akan memperlakukan kalian seperti ini. Kalian tahu, aku tidak pernah menembak teman-temanku, tetapi prinsipnya adalah kalian tetap temanku. Bernard Erno tak kuasa menahan diri untuk berseru, tembak saya. Tuan Presiden, tolong tembak saya. Saya mohon, kalau Anda bisa menaikkan tarif untuk grup saya sebesar 100% atau bahkan 200%, itu akan sangat bagus. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda. Bernard Erno bertanya pada dirinya sendiri dengan lantang, apakah ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan pengalaman daripada ini? Sial, hilang. Jika saya mengumpulkan 50 miliar poin pengalaman secara normal, setiap sennya membutuhkan persetujuan Tuan Wade. Jika Tuan Wade tidak menyetujuinya, saya tidak akan bisa menghabiskan 1 sen pun atau mendapatkan 1 poin pengalaman pun. Tapi, Tuan Wade juga mengatakannya. Setiap kerugian bisnis yang terjadi akibat insiden ini dapat dihitung sebagai poin pengalaman. Bagaimana bisa ada kerugian? Aku tidak bisa begitu saja menusuk diriku sendiri, kan? Kalau aku mengumumkan penarikan kelompokku dari pasar Amerika, aku memang akan kehilangan miliaran dolar tahun itu, tapi kalau Tuan Wade tidak mengakuinya, semua itu akan sia-sia, kan? Tetapi jika Amerika memberi sanksi kepada saya, itu akan berbeda. Semua sanksi adalah kerugian yang saya tanggung dari Amerika Serikat, dan kerugian itu pasti akan saya timpakan kepada Tuan Wade. Pada saat ini, Panglima tertinggi tidak dapat menebak aktivitas psikologis Bernard Elno. Ia mendengar Bernard Elno memohon-mohon padanya untuk menaikkan tarif melalui telepon, dan mengira Pak Tua Deng sengaja berbicara dengan nada sarkastis untuk menentangnya, jadi ia langsung mengancam, Elno, jangan pikir aku bercanda. Aku bisa mempercepat masalah ini dan akan segera berlaku resmi. Bernard Arnault bertanya kepadanya, tidak lama, berapa lama tepatnya? Panglima tertinggi berkata dengan dingin, 2 bulan, bahkan belum 2 bulan. Bernard Elno berkata dengan cemas, cepatlah. Bisakah pesawat mendarat dalam waktu seminggu? Panglima tertinggi itu benar-benar tercengang. Apa artinya? Apakah Anda mencari masalah, atau Anda benar-benar tidak takut mati? Ia merasa terhina dan langsung memperingatkan, Elno, kamu harus mengerti situasimu saat ini.
Kalau kebijakan ini benar-benar diterapkan, percuma saja kamu menangis dan memohon padaku. Bahkan, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk meneleponku. Bernard Arnault agak tidak sabar dan berulang kali berkata, saya sudah menemukan solusinya, Bapak Presiden. Saya harap Anda dapat mendesak kebijakan ini untuk segera dilaksanakan. Semakin cepat dan tegas, semakin baik. Ada apa dengan otakmu? Panglima tertinggi itu sangat bingung. Orang kaya mana yang bukan Grandet, orang kaya mana yang bukan Zhou Paopi? Mengapa Bernard Arnault ini tampak begitu acuh tak acuh terhadap uang? Mungkinkah dia begitu fokus meraih sedikit ketenaran sehingga mengabaikan bisnis bernilai miliaran dolar? Ini memalukan. Cara terbaik untuk mengendalikan orang kaya adalah dengan mengambil uangnya, dan trik ini selalu berhasil untuknya. Tetapi jika orang kaya tidak peduli dengan uang, maka akan sangat sulit untuk berurusan dengan uang. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan bertanya dengan ragu, Elno, apakah pantas menyerahkan miliaran dolar hanya untuk sedikit ketenaran? Ini sepadan, sangat sepadan. Seru Bernard Arnault tanpa ragu, kalian mungkin tidak mengerti, tapi tetap saja saya harus bilang bahwa uang sekarang menjadi beban bagi saya. Saya benar-benar tidak suka uang lagi. Jika Amerika bisa memberi saya lebih banyak hukuman dan pembatasan, saya akan sangat berterima kasih. Saya harap sanksi AS akan segera diterapkan. Terima kasih banyak. Panglima tertinggi mencibir, begitu ya. Kau cuma menggertak. Kau pikir aku tak berani mempromosikan kebijakan yang relevan, kan? Untuk pertama kalinya, Bernard Arnault menunjukkan kegugupannya. Salah paham sekali, Komandan. Saya tidak menggertak. Saya hanya ingin Anda menerapkan kebijakan ini sesegera mungkin. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, lebih cepat lebih baik. Panglima tertinggi merasa pusing. Melihat ancamannya sama sekali tidak berpengaruh, ia hanya bisa berkata dengan tegas, Arnault, aku tidak peduli apapun pola pikirmu, tapi aku bisa bilang kau akan menyesali keputusanmu hari ini. Aku tidak hanya akan mendesak agar kebijakan itu diterapkan sesegera mungkin, tetapi aku juga akan meminta IRS melakukan investigasi menyeluruh terhadap perusahaanmu. Kuharap kami tidak menemukan masalah apapun dengan perusahaanmu. Bernard Arnault bergumam, seandainya saja ada masalah. Apa katamu? Panglima tertinggi mendengar gumamannya dan bertanya dengan marah. Bernard Arnault pun mempertaruhkan nyawanya dan berkata dengan serius, saya katakan, kalau kalian bisa menemukan masalah, itu akan sangat bagus. Akan lebih baik lagi kalau kalian bisa menemukan beberapa masalah serius dan memberi saya denda terberat dalam sejarah, denda sebesar 50 miliar dolar AS.